Hei, kalian menungguin material Artrex ya yang translate Indo di Mangaton. Tapi update-nya lama banget. Ya udah sini, lihat di sini aja, oke? Di sini aja, iya di sini aja. Tapi maaf ya, aku cuma ngelanjutin dari chapter 153. Aku nggak dari awal. Oke, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah. Oke, silakan menikmati chapter 159-160. Konspirasi? Ayolah, tidak ada yang peduli pada sekte petir angin Anda. Aku hanya dapat menawarkanmu 2 kursi di sini. Jika kamu tidak ingin bergabung dengan sekte Matahari Merah kami, pergilah ke sekte Tianyi. Aku yakin sekte penembak matahari di belakang mereka akan memakanmu hidup-hidup. Ucap pemimpin sekte Matahari Merah. Pemimpin sekte petir angin pun menggertakkan giginya. Sekte Matahari Penembak adalah sekte yang paling kuat. Mereka berhak mendapatkan tempat duduk di sini. Tapi, sekte Matahari Merahmu hanyalah sekte rendahan. Beraninya kamu meminta kedudukan? Ucap ketua sekte Virtual Violet. Memang benar bahwa sekte Matahari Merah kami tidak 1/10 dari sekte Virtual Violet Anda. Sebagai pemimpin sekte, Tuan Lin, Anda adalah seorang ahli seni bela diri dan hampir tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Anda. Saya tahu kekhawatiran Anda, tapi aku bukanlah orang yang membuat keputusan, ucap kepala sekte Matahari Merah. Kepala sekte pun menghampiri Kaisar Yan. Yang mulia, apakah saya benar? Tanya kepala sekte Matahari Merah kepada Harry. Kak Ryuda dari sekte Matahari Merah melakukan pekerjaan yang hebat melindungiku. Sektenya layak mendapatkan tempat, ucap Harry dengan senyuman. Tidak heran mereka ingin berdiskusi dalam studi kekaisaran. Mereka bermaksud membiarkan Harry membantu mereka membujuk orang lain, memberi mereka makan wortel dan tongkat pada saat bersamaan. Ide bagus, ucap Ryuda yang melihat diskusi antar ketua sekte. Hah, sekte Matahari Merah memiliki keunggulan di atas kami. Kamu menang. Selain negara Yan, ada negara lain yang mau menerima sekte kami. Sekte kami telah ada selama ratusan tahun. Tidak ada yang bisa menghancurkan kami, ucap ketua sekte Virtual Violet yang geram. Ketua sekte Matahari Merah pun menjawab. Ya, kau benar, dimanapun bisa menampung sekte. Tapi, semua sudah dipenuhi oleh berbagai perkumpulan. Aku rasa tidak mudah bagi sekte Anda untuk menemukan tempat baru dan mulai operasi lagi, ucap ketua sekte Matahari. Bergabung dengan sekte kami akan banyak membantu Anda. Kami sekte yang menjanjikan. Apakah Anda tahu asal mula sekte Matahari Merah kami? Tanya ketua sekte Matahari Merah kepada kedua kepala sekte. Kepala sekte petir angin pun berbicara. Sekte petir angin ada di kelas 8 dan sekte virtual ungu di kelas 6. Sedangkan sekte Anda hanyalah sekte rendahan kelas 9. Bergabung dengan sekte Anda tidak akan ada gunanya untuk kami. Kamu pasti bercanda kan? Ucap ketua sekte petir angin meremehkan sekte Matahari Merah. Sekte Matahari Merah didirikan oleh Master Matahari Merah 1300 tahun yang lalu. Pendiri sekte Anda, Tuan Matahari Merah, bahkan tidak sebaik saya. Masa depan menjanjikan seperti apa yang Anda miliki? Tanya ketua sekte Virtual Violet. Ketua sekte Matahari Merah yang mendengar itu pun menjawab, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Tuan Matahari Merah adalah seorang petani biasa, dengan potensi avatar fana paling sedikit di tempat pertama? Kedua pemimpin sekte itu pun terkejut. Seorang petani biasa? Dia menjadikan dirinya seorang guru seni bela diri dan mendirikan sekte. Dia pasti sangat diberkati, ucap kedua sekte itu. Itu benar, apa yang diberkatinya sekarang telah menjadi aset yang paling berharga dari sekte luar. Hal berharga itu adalah gua Matahari Merah, ucap sang kepala sekte Matahari Merah. Sebuah gua? Hanya sekte kuat yang bertahan selama 10.000 tahun yang memiliki akses ke sumber daya yang begitu berharga. Aku tidak pernah berpikir sekte Matahari Merah memiliki harta yang tak ternilai harganya. Itu berarti memiliki potensi besar untuk menjadi sekte kelas 1 di masa depan,
ucap mereka berdua terkejut. Tuan, gua diciptakan oleh dewa seni bela diri yang sangat kuat. Gua portabel dan memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menampung barang. Mereka dapat menyerap nimbus dari luar angkasa sehingga sempurna untuk budidaya. Untuk menumbuhkan sejumlah besar orang jenius, yang Anda butuhkan hanyalah waktu dan gua yang penuh dengan nimbus. Ucap Pimi menjelaskannya pada Ryuda. Gudang berharga biasanya menarik perhatian yang hilang. Mr. Jong, Anda tahu ini dengan baik bukan? Gua Matahari Merah suatu hari akan dikenal dunia. Banyak sekte besar akan mulai bersaing untuk itu. Apakah Anda yakin Anda bisa menjaga gua itu untuk sekte Anda? Ucap Ketua Sekte Petir Angin. Ketua Sekte Matahari Merah pun memanggil Ryuda. Ryuda, kesini. Sini, ker, sini, ker. Sangka ayam apa kali, udah balik-balik tuh topik. Baik, jawab Ryuda. Ryuda pun menghampiri Ketua Sekte Matahari Merah. Dia Ryuda, anggota sekteku. Ucap Ketua Sekte Matahari Merah memperkenalkan Ryuda. Dia berpotensi dan berbakat seperti pewaris emas, dan dia juga memiliki hubungan dekat dengan tuan muda dari keluarga Marquez di negara bagian Dongki. Pewaris keluarga perak Yi Baifang adalah sahabatnya. Ucap Ketua Sekte membuat Ryuda terkejut. Dia ini murid Feng Xiaogao, seorang tetua seni bela diri sekaligus senior Sekte Yin yang dihormati. Master seniornya adalah salah satu dewa seni bela diri terbaik Sekte Yin. Ketua Sekte Matahari Merah kembali membanggakan Ryuda. Jika apa yang aku katakan barusan diketahui publik, tidak ada yang berani melawan lagi Sekte Matahari Merah kami, begitu juga dengan gua kami. Ucap Ketua Sekte Matahari Merah. Apa? Ucap terkejut kedua kepala sekte itu mendengar hal yang dibicarakan oleh Ketua Sekte Matahari. Ya Tuhan, gurunya adalah seorang tetua seni bela diri dan master seniornya adalah dewa seni bela diri. Dia bahkan berteman dekat dengan bangsawan. Ucap kedua kepala sekte itu terkejut dan terkagum-kagum. Ryuda yang mendengar hal itu pun terkejut. Serius? Aku memiliki latar belakang sosial yang menguntungkan. Kenapa aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Ucap Ryuda. Tuan terkejut tentang itu. Apa kamu sedang bercanda? Ucap Pimi. Chapter 161. Akhir-akhir ini aku bertemu dengan banyak kultivator seni bela diri yang berpengaruh, seperti dewa dan tetua yang tidak dapat aku bandingkan sama sekali. Mereka membuatku seperti aku bukan siapa-siapa. Jadi, aku bertindak hati-hati di sekitar mereka, ucap Ryuda pada Pimi. Dia telah bertemu dengan banyak master hebat. Keluarga emas tidak kalah kuatnya dengan sekte yang dihormati. Dinasti Rosvins di belakang Sui Iljiang bahkan lebih unggul dari Tanah Suci. Kaisar Burung Kutilang menghalangi semua orang, bahkan Dewa Iblis. Aku dapat mengerti mengapa tuanku mengira dia hanya seorang kultivator biasa, ucap Pimi pada dirinya. Latar belakang sosial tidak penting. Anda harus memprioritaskan peningkatan diri sendiri. Jangan mengandalkan orang lain. Kamu harus mengandalkan diri sendiri. Ingat, hanya Anda yang bisa membantu diri Anda sendiri. Jika Anda terlalu bergantung pada orang lain, Anda tidak akan bisa membuat banyak kemajuan, ucap Pimi memperingati Ryuda. Ya, kau benar, ucap Ryuda membenarkan perkataan Pimi. Apa yang akan Shen Xiuzhong lakukan jika aku memberitahu tentang tuanku yang pernah mandi dengan Putri Mawar Peach? Ucap Pimi. Ryuda yang mendengar itu pun menjadi gelagapan dan malu. Jangan katakan itu padanya, ucap Ryuda. Anggota sekte kami mendapatkan formula bela diri S kelas 1 dari wilayah Sungai Roh Magis. Jika Anda mau, sekte kami dapat membaginya dengan Anda. Aku telah menunjukkan betapa tulusnya kami. Bagaimana denganmu? Tanya Ketua Sekte Matahari Merah kepada kedua sekte lainnya. Sekte Matahari Merah memiliki anggota dengan latar belakang sosial yang menguntungkan dan juga gua yang bagus. Mereka pasti memiliki masa depan yang menjanjikan.
Bergabung dengan mereka sekarang lebih baik daripada bergabung dengan sekte penembak matahari, ucap dalam hati ketua sekte petir angin. Aku tidak bisa menolak mereka. Baik, aku akan bergabung dengan mereka. Bagaimanapun anggota sekteku umumnya lebih baik dari mereka. Kita mungkin bisa menjadikan sekte mereka milik kita di masa depan, ucap ketua sekte Virtual Violet di dalam. Mr. Chong sangat murah hati. Tentu saja kami akan bergabung bersama. Bagaimanapun menjadi senior di sekte kelas 1 jauh lebih baik daripada menjadi pemimpin sekte kecil. Dengan dukungan keluarga kekaisaran, sekte Matahari Merah kita akan sangat sukses, ucap ketua sekte petir angin. Nah, 1 tahun kemudian ada upacara kenaikan kelas. Ke tingkat mana sekte Matahari Merah kita akan dipromosikan, ucap ketua sekte Virtual Violet. Ketua sekte Matahari Merah yang mendengar itu pun menjawab, akan ada perselisihan jika kita mencapai level tinggi dengan begitu cepat. Mengapa kita tidak puas menjadi sekte kelas 5? Kita harus rendah hati dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan, ucap ketua sekte Matahari. Setelah kamu bergabung dengan kami, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengasimilasi anggota sektemu, ucap ketua sekte Matahari Merah di dalam hatinya. Tuan Zong, kamu brilian. Lagi pula, tugas sekte Matahari Merah kita sekarang adalah mengumpulkan lebih banyak. Sanjung ketua sekte Virtual Violet. Iya, sekte Matahari Merah kita. Ryuda yang melihat itu pun berbisik di dalam hatinya. Mereka mudah mengubah sikap mereka begitu cepat. Betapa liciknya mereka, ucap Ryuda di dalam hati. Selain dari sekte Matahari Merah penembak, yang pasti akan bergabung dengan sekte Tianyi. Di antara 7 sekte di sekte boneka dan sekte ramalan memberitahu orang-orang tentang rencana mereka. Sekte boneka pandai berbisnis dan telah mendirikan banyak stasiun di berbagai negara. Yang lebih baik, ucap ketua sekte angin petir. Aku pikir begitu. Sekte ramalan fantastis juga sangat sulit untuk dihadapi. 3000 tahun mereka cukup kuat untuk menjadi sekte kelas 1 dengan kekuatan mereka. Tidak ada yang tahu apa-apa tentang mereka kalau mereka tiba-tiba jatuh. Sekte yang begitu kuat, angkuh tidak akan bekerja sama dengan sekte Matahari Merah kita, ucap ketua sekte Virtual Violet. Aku belum tahu apa yang harus dilakukan dengan sekte, tetapi aku punya beberapa ide tentang bagaimana menangani sekte ramalan fantastis, ucap ketua sekte Matahari memberikan ide. Ryuda, apakah kamu sudah membuat kemajuan dalam berlatih seni Tai? Tanya ketua sekte Matahari kepada Ryuda. Saya menguasai beberapa keterampilan prediksi awal, jawab Ryuda. Bagus, sekte ramalan fantasi suka mempelajari arai dan keterampilan prediksi. Kamu harus pergi ke sekte ramalan fantasi dengan Byafu sekarang juga, dan biarkan mereka melihat betapa menakjubkannya seni Tai itu. Beritahu mereka bahwa mereka dapat mempelajarinya jika mereka bersedia bergabung dengan kita. Perintah ketua sekte Matahari pada Ryuda. Baik, aku akan membujuk mereka, jawab Ryuda. Itu hanya janji yang tidak jelas. Akankah mereka setuju untuk bergabung dengan kita? Ucap Ryuda di dalam hatinya. Harry, dengan bantuan 2 tetua seni bela diri dan begitu banyak kultivator yang baik, aku yakin kita akan segera mencapai keadaan Yan. Kamu harus bekerja di provinsi lain sekarang, ucap Ryuda kepada Harry. Aku harus keluar sekarang, tapi aku akan segera kembali untukmu. Ryuda pun mengelus kepala Harry. Tuan Ye, ketika aku menjadi gubernur di masa depan, posisi komandan akan hilang, tapi aku berjanji akan menjadikanmu pejabat yang kuat, ucap Harry kepada Ryuda. Ryuda yang mendengar itu pun menjawab, menyenangkan, aku ingin menjadi detektif pertama di daerah Yan, ucap Ryuda dengan semangat. Layar berganti ke tempat sekte boneka berada. Tuan Hu, saya di sini untuk mendiskusikan beberapa hal dengan Anda. Di sana terlihat ketua sekte boneka sedang mendapatkan tamu dari sekte lainnya.
Negarayan telah diubah menjadi sebuah provinsi, dan hanya 2 sekte yang diizinkan untuk tinggal di sini. Kamu pasti sudah mendapat kabar kan? Akankah sekte bonekamu bergabung dengan sekte Tianyi dan sekte penembak matahari kami? Tanya pemimpin sekte dari penembak matahari, Tian Hualu. Hehehehe. Tuan Lu, Tianyi disponsori oleh sekte penembak matahari Anda. Anda ingin menepati sekte boneka kami bukan? Pemimpin sekte boneka Tian Xiaohu menjawab, tidak pernah ada pilihan. Kami senang berbisnis. Tidak peduli di mana kita berada, tidak apa-apa jika kita meninggalkan daerah Yan, ucap sang ketua sekte boneka. Ketua sekte matahari penembak yang mendengar itu pun marah. Tuan Hu, Anda mengatakan tidak pada sekte penembak matahari? Ucapnya kesal. Kami tidak berani mengatakan tidak. Sekte matahari penembak adalah sekte paling kuat di negara Yan. Dikatakan bahwa Tuan lamamu melebihi tahap tetua bela diri. Saya tidak ingin membuat Anda kesal, tetapi kami mengejar tujuan yang berbeda. Kenapa kamu tidak membiarkan kami pergi dengan cara kami sendiri? Ucap ketua sekte boneka. Ketua sekte penembak pun mencoba menenangkan diri dengan meminum teh miliknya. Menghela nafas. Sungguh memalukan bahwa orang-orang hari demi hari menganggap sekte matahari penembak kami bukan apa-apa, ucap. Sayang sekali, sangat buruk, ucap sang ketua emosi yang dia tahan. Ketua sekte penembak matahari pun mulai menyerang ketua sekte boneka. Wush, bush. Ketua sekte boneka yang melihat ini pun terkejut. Itu aura seni bela diri sekte matahari penembak. Memang memiliki tetua seni bela diri, ucapnya terkejut. Ayo, sampai juga di penghujung chapter. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak ya. Di like, komen-komen, dan juga ditekan-tekan tombol subscribe-nya, dan juga ditekan juga ya tombol loncengnya supaya dapat notifikasi kalau aku udah update lagi. Oke, sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye-bye.